Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang akan membahas mengenai magnesium dalam mata kuliah pangan dan gizi. Yang pertama, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya, Citra Permata dengan NIM H0419009. Yang kedua ada Katarina Faraliana dengan NIM H0419041. Yang ketiga ada Muhammad Dafa dengan NIM H0419054. Di sini ada daftar isi mengenai karakteristik magnesium, fungsi magnesium dalam tubuh, sumber magnesium, overdosis magnesium, defisiensi magnesium, dan yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama kita akan membahas mengenai konsep dasar. Berdasarkan dari kebutuhannya, mineral terbagi menjadi dua kelompok, yaitu mineral makro dan mineral mikro. Mineral makro dibutuhkan dengan jumlah lebih 100 mg per hari, sedangkan untuk mineral mikro dibutuhkan dengan jumlah kurang dari 100 mg per hari menurut Darmono 1995. Unsur kimia berdasarkan jumlah dalam tubuh manusia ada 7 unsur utama, yaitu kalsium, fosfor, kalium, sulfur, natrium, klor, dan magnesium. Selain itu, ada unsur penting lainnya walaupun dalam jumlah kecil yang diperlukan oleh manusia, yaitu besi, kobalt, tembaga, seng, mangan, molybdenum, yodium, brom, dan selenium. Selanjutnya ada karakteristik magnesium. Magnesium merupakan penyusun utama klorofil daun. Di dalam tubuh sekitar 60% magnesium berada pada tulang. 26% berada dalam otot dan sisanya berada pada jaringan lunak dalam cairan tubuh. Magnesium merupakan kation terbanyak kedua setelah kalium dalam cairan inti seluler. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Katarina. Silakan Katarina. Nama saya Katarina Faraliana Saputri, NIM H0419041. Di sini saya akan mulai menjelaskan mulai dari bahasan yang kedua mengenai fungsi magnesium dalam tubuh. Nah, apa saja fungsi magnesium dalam tubuh? Fungsi yang pertama yaitu sebagai aktivasi enzim. Magnesium berperan dalam proses aktivasi enzim dalam tubuh dalam reaksi metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak yang menjadi energi. Selain itu, berperan pula dalam aktivasi enzim pada reaksi asam nukleat, sehingga magnesium ini berfungsi dalam sintesis, degradasi, dan stabilitas bahan gen DNA dalam sel. Kemudian fungsi magnesium yang kedua yaitu mencegah kerusakan gigi. Magnesium berperan dalam menahan kalsium dalam imal gigi, sehingga kebutuhan kalsium dalam gigi ini akan tetap terjaga. Nah, dalam cairan ekstraseluler, magnesium berperan dalam melemaskan syaraf, relaksasi otot, dan mencegah pembekuan darah. Nah, perlu diketahui pula bahwa fungsi magnesium ini berlawanan dengan fungsi kalsium. Kemudian, fungsi magnesium dalam tubuh yang ketiga yaitu mendukung produksi energi, sintesis biomolekuler, serta bertindak sebagai komponen struktural membran sel dan kromosom. Nah, magnesium juga berperan dalam penyaluran ion, penyampaian pesan sel, serta perpindahan sel. Kemudian fungsi yang keempat yaitu menjaga keseimbangan elektrolit. Magnesium diperlukan dalam pengaturan tekanan darah, gula darah, dan kontraksi otot. Bahasan yang ketiga yaitu mengenai sumber magnesium. Sumber utama magnesium yaitu dari sayuran hijau, alpukat, serealia, biji-bijian, kacang-kacangan, daging, dan susu, serta hasil olahannya. Nah, sebagai bahan informasi, rekomendasi asupan harian magnesium yakni 400 sampai dengan 420 mg untuk pria dan 310 sampai dengan 320 mg untuk wanita. Masuk ke bahasan keempat mengenai overdosis magnesium. Nah, kelebihan magnesium tentunya akan berdampak pada tubuh. Nah, overdosis magnesium ini dapat menyebabkan penyakit yang disebut sebagai hipermagnesemia. Nah, bahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih.
overdosis magnesium. Normalnya kadar magnesium dalam darah untuk orang dewasa adalah 1,7 sampai 2,3 mg per dl. Sekitar 3% dari magnesium di dalam tubuh akan dikeluarkan bersama urin dan 97% lainnya akan diserap dalam tubuh. Seorang dapat dikatakan mengalami hipermagnesemia jika kadar magnesium dalam darahnya lebih dari 2,3 mg per dl. Hipermagnesemia biasanya terjadi akibat ginjal yang tidak dapat berfungsi dengan baik dalam membuang magnesium berlebih dalam darah. Sebagian besar kasus hipermagnesemia disebabkan oleh penyakit gagal ginjal. Risiko terjadi akan lebih tinggi jika penderita gangguan gagal ginjal mengkonsumsi minuman beralkohol atau menggunakan obat suplemen yang mengandung magnesium seperti obat mah atau obat pencahar lainnya. Definisi magnesium. Definisi magnesium dapat mempengaruhi semua jaringan tubuh, terutama jantung, saraf, dan ginjal. Gejala-gejalanya yaitu kehilangan nafsu makan, gagal ginjal, gagal pertumbuhan, kejang otot, depresi, hipertensi, lemah otot, cemas, pusing, kurang koordinasi. Di samping itu, definisi magnesium dapat menyebabkan rambut rontok, gusi, defisi, bengkak, serta gangguan saluran arteri yang menyerupai arteriosklerosis. 6. Kesimpulan, magnesium merupakan kation terbanyak kedua setelah kalium dalam cairan intraseluler. Fungsi magnesium dalam tubuh dapat sebagai aktivis enzim, jika kerusakan gigi, mendukung produksi energi dan menjaga keseimbangan elektrolit. Sumber utama magnesium adalah sayuran hijau, alpukat, serealia, biji-bijian dan kacang-kacangan, serta daging, susu, dan hasil olahannya. Kelebihan magnesium dalam tubuh disebut hipermagnesemia. Defisiensi magnesium dapat mempengaruhi semua jaringan tubuh, terutama jantung, saraf, dan ginjal. Daftar pustaka Al-Matsir Sunita 2010, Prinsip Dasar Ilmu Gizi, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama. Arifin Z 2008, Beberapa unsur mineral esensial mikro dalam sistem biologi dan metode analisis, Jurnal Litbang Pertanian 272. Darmono 1995, Logam dalam Sistem Biologi Makhluk Hidup, Jakarta, Universitas Indonesia Press. Sumbono Aum 2016, Biokimia Pangan Dasar, Jakarta, Republis. Ya, terima kasih. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.